Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Antoro Mana di X Live Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita menentukan predikat siswa menggunakan 3 buah metode pencarian. Yang pertama menggunakan formula if, yang kedua menggunakan makro VBA if, dan yang terakhir menggunakan makro VBA select case. Bagaimana cara membuatnya? Di dalam lembar kerja ini, saya sudah memiliki satu hasil penilaian siswa. Dan tugas kita hari ini adalah untuk mengetahui predikat-predikat siswa tersebut. Oke, di sini saya sudah mempunyai kolom-kolom yang harus diisi, teman-teman ya. Yang pertama, di sini, di kolom keempat atau di kolom D ini nanti kita akan isi menggunakan formula if. Ini. Kemudian di kolom kelima atau kolom E, saya akan mengisinya menggunakan makro VBA if. Dan yang terakhir, di kolom ke-6 atau kolom F, saya akan mengisi dengan makro VBA select case. Dan di sini saya sudah menentukan juga predikat siswanya. Jika nilainya, rentang nilai yang didapatkan antara 90 sampai 100, maka predikat siswa tersebut adalah baik sekali. Sementara jika rentang nilainya 75 sampai 89, nilainya adalah atau predikatnya adalah baik. Sementara untuk nilai antara 60 sampai 74 nilainya cukup. Jika nilainya 0 sampai dengan 59, maka predikat siswa tersebut adalah kurang. Oke, yang pertama kita akan coba menyelesaikan menggunakan formula if. Ya, ini formula yang cukup populer sekali di kalangan pengguna Excel. Oke, untuk menggunakan formula if ini, karena di sini ada 4 kriteria, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 kriteria yang harus saya tulis atau yang harus saya tentukan. Maka nanti formula if-nya ini agak sedikit panjang, teman-teman ya. Jadi nanti coba teman-teman perhatikan dengan seksama. Oke, untuk formula barnya yang bagian ini akan saya perlebar saja untuk memudahkan dalam melihat formula yang saya tulis. Saya akan menulis sama dengan seperti ini, sama dengan if. Nah, oke. Kemudian logical testnya atau nilai yang harus saya tes adalah kebetulan saya berada di sel D6. Jadi untuk logical testnya saya pilih yang ini nilainya. Oke, jika C6 maka di sini saya akan ambil yang pertama dulu. Nilainya 90 sampai 100 maka baik sekali. Maka saya tulis seperti ini. Jika C6 lebih besar sama dengan 90. Oke, saya lanjutkan dengan titik koma karena saya menggunakan komputernya menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi kalau di komputer teman-teman menggunakan pengaturan yang menggunakan bahasa Inggris, jadi pakai tanda baca koma. Oke, saya lanjutkan. Jika nilai dari C6 lebih besar sama dengan 90, maka nilai jika benar, nah ini value if true adalah saya menggunakan string ya, baik sekali seperti ini. Jadi kalau menggunakan string maka harus diapit dengan tanda petik. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke kriteria yang kedua, yakni nilai atau rentang nilai 75 sampai 89. Maka saya harus menggunakan if lagi. Jadi if-nya bertingkat, teman-teman. Oke, saya tekan Alt plus Enter untuk masuk ke baris berikutnya. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah saja, teman-teman. Oke, untuk kriteria yang kedua saya tulis lagi seperti ini if. Nah, untuk yang kedua, teman-teman nggak usah menuliskan sama dengan lagi, karena sudah ada sama dengan yang pertama ini ya. Oke, yang kedua, saya akan baca ke sini. Jika, oke, buka kurung. Kemudian, karena di sini ada rentang nilai, teman-teman ya, 75 sampai dengan 89. Nah, kalau yang pertama, sebenarnya rentang nilainya 90 sampai 100. Tapi saya untuk yang pertama hanya menggunakan model penulisan seperti ini. Nilainya lebih besar sama dengan 90. Jadi 90 sampai dengan 100, sampai 101, sampai 1000 bahkan ya. Tapi yang kedua ini, saya harus mengkombinasikan dengan formula N, seperti ini. Nah, ini ada ini ya teman-teman ya, jadi ada rentangnya. Jika sel ini, oke, saya pilih untuk logika yang pertama, lebih besar sama dengan 75, kemudian logika yang kedua, untuk penggabungan rentang nilai ini, saya pilih lagi sel C6, lebih kecil sama dengan 89. Nah, jadi ini artinya formula if ini akan membaca 2 buah nilai. Nilainya jika lebih besar sama dengan 75 dan jika lebih kecil sama dengan 89. Kemudian saya lanjutkan dengan titik koma. Nilai jika benar atau hasil yang ingin saya tempelkan di situ adalah predikatnya baik. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma. Saya akan lanjut ke kriteria yang ketiga. Saya tekan Alt plus Enter.
Jangan langsung enter teman-teman ya. Kalau langsung enter maka dia akan disimpan formulanya ini. Oke, untuk yang ketiga saya lanjutkan lagi dengan if. Oke, ingat tanpa sama dengan. Oke, buka kurung. Kembali lagi karena di sini ada rentang, maka saya tambahkan terlebih dahulu formula n. Oke. Kemudian saya pilih nilainya di sini C6 lebih besar sama dengan 60. Kemudian logika yang kedua, C6 lebih kecil sama dengan berapa ini? 74. Oke, di sini 74. Oke, tutup kurung terlebih dahulu untuk mengakhiri formula n ya, teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan dengan titik koma untuk menentukan nilainya jika benar untuk kriteria yang ini. Nah, jika rentang nilainya antara 60 sampai 74, maka nilainya atau predikatnya adalah cukup. Oke, petik. Saya lanjutkan dengan titik koma. Sementara untuk yang terakhir, nah ini saya tekan Alt plus Enter. Sementara yang terakhir ini adalah jika kriteria di atas ini tidak ada sama sekali yang sesuai. Artinya ini yang paling bawah sendiri nih teman-teman ya, 0 sampai 59. Maka di sini langsung saja teman-teman tulis petik kurang. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir adalah saya harus menutup dengan tutup kurung ya. Tutup kurung yang pertama, nah untuk yang if yang ini, kemudian tutup kurung yang kedua untuk if yang kedua, dan yang terakhir untuk menutup if yang pertama ini. Jadi ada 3 buah tutup kurung ya teman-teman ya. Oke, kita tekan enter. Nah, itu dia, udah berhasil untuk melihat predikat siswa yang bernama Arjuna mendapatkan nilai 90, predikatnya adalah baik sekali. Oke, sekarang akan kita coba dulu tes apakah benar formula ini tadi sudah ditulis dengan benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kita coba tes. Sekarang coba saya masukkan nilainya untuk Arjuna ini 89. Apakah nanti hasilnya baik? Oke, kita coba 89. Oke, udah benar. Sekarang kita coba lagi di sini, andai kata nilainya 60, apakah cukup? Oke, udah benar. Coba sekarang dia tidak mendapatkan nilai sama sekali, hasilnya kurang. Oke, saya kembalikan ke semula. Oke, berikutnya saya akan tinggal copy paste aja ke bawahnya. Oke, teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan formula if untuk melihat predikat siswa-siswa ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen atau ke bagian yang ini ya, menyelesaikan soal ini menggunakan makro VBA, baik VBA if atau VBA select case. Apakah nanti hasilnya sama atau mungkin beda? Nah, kita akan coba. Yang pertama saya akan menggunakan makro VBA if. Jadi kalimat ini, formula ini akan saya terjemahkan menggunakan bahasa makro VBA. Nah, ini saya copy dulu teman-teman ya, untuk dicontek nantinya ya. Oke. Kemudian saya masuk ke tab menu developer. Nah, ini saya tekan enter dulu atau tekan escape dulu, boleh teman-teman ya. Kemudian setelah berada di menu developer, saya bisa masuk ke ini, ke menu Visual Basic. Shortcutnya teman-teman bisa langsung menekan tombol Alt plus F11 ini. Atau di sheet 1 ini, klik kanan, kemudian pilih View Code. Sama aja teman-teman. Oke, berikutnya saya akan membuat sebuah modul aja teman-teman ya. Jadi kalau ingin buat modul, klik kanan di daerah kosong ini untuk jendela project ini. Kemudian insert modul. Nah, kita sudah berhasil membuat modul. Nama modulnya adalah modul 1. Kemudian saya akan membuat sebuah kode untuk membaca predikat ini. Oke, yang pertama saya copy paste dulu yang tadi ya. Saya paste yang ini teman-teman ya. Oke. Jadi ini untuk memudahkan saja ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah modul seperti ini teman, namanya sub, oke, spasi. Di sini saya tulis saja VBA underscore if. Oke, enter. Jadi nama modulnya atau nama kodenya nanti adalah VBA if. Oke, selanjutnya untuk baris pertama saya akan menuliskan sebuah parameter loop seperti ini. For i sama dengan 6 sampai dengan 15. Nah, ini artinya 6 sampai dengan 15 ini barisnya teman-teman ya. Nah, ini baris untuk Arjuna. Nama siswa Arjuna ya, ada dimulai di baris ke-6, dan untuk siswa yang bernama Jaka di baris ke-15. Nah, sementara untuk I, jadi ini nanti saya gunakan untuk memanggil alamat selnya. Oke, karena di sini ada for, maka saya akhiri dulu dengan next. Oke, next I, karena di sini variabelnya adalah I. Oke, kemudian
Ini saya geser ke sini teman-teman ya. Oke, kemudian saya akan lanjutkan dengan menerjemahkan ini teman-teman. Menerjemahkan formula if yang seperti ini yang sudah kita buat tadi di lembar kerja. Saya akan terjemahkan ke dalam bahasa makro VBA. Yang pertama, sama tulisannya jika. Nah, if buka kurung. Nah, untuk menuliskan ini teman-teman, oke. Untuk menuliskan ini, sel C15 seperti ini, maka inilah saya menggunakan variabel i. Jadi menulisnya seperti ini. Sorry, bukan buka kurung ya tadi ya. If cells, oke, kemudian buka kurung. Nah, C15 berarti saya menuliskannya, saya awali dulu dengan barisnya. Jadi ini indeks barisnya. Indeks barisnya adalah i. Jadi 6 dibaca yang pertama dulu, diakhiri sampai 15. Kemudian setelah baris indeksnya saya tentukan ini, saya lanjutkan dengan koma. Nah, sekarang kolom indeksnya. Kolom indeks yang saya baca adalah kolom indeks ketiga untuk nilai. Nih, saya tulis di sini 3, tutup kurung. Oke. Jadi, bentar dulu ya. Jadi ini membacanya teman-teman, sel buka kurung i, 3 tutup kurung, ini dibacanya adalah sel C6 sampai dengan sel C15. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini operator yang saya gunakan adalah lebih besar sama dengan. Maka di sini saya tulis saja lebih besar sama dengan, sama seperti itu, 90. Oke. Kemudian nilai jika benar. Nah, jangan langsung ditulis seperti ini ya, nanti akan salah ini. Maka di sini saya lanjutkan dengan then. Nah, oke, enter. Nah, di sini hasil jika benar. Oke, hasil jika benarnya ini kalau tadi ya kita tulis di sel D6 ya teman-teman ya. Jadi ini langsung otomatis nilai baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Ini otomatis muncul di mana saya menuliskan rumus ini teman-teman. Sementara kalau VBA beda lagi, di mana saya meletakkan hasilnya. Nah, untuk ini saya ingin meletakkan hasilnya di kolom E atau kolom kelima. Maka saya tulis seperti ini teman-teman. Sel buka kurung I, tapi di sini bukan untuk kolom indexnya bukan 3, melainkan 5. Oke, tutup kurung. Oke, saya lanjutkan dengan baik sekali. Oke, petik. Oke, ini S-nya kurang besar ini ya. Oke, saya lanjutkan dengan kriteria atau predikat berikutnya. Saya lanjutkan dengan kata-kata seperti ini, else. Kemudian saya gabung dengan if. Jadi else if. Tulisannya digandeng. Oke, spasi. Kemudian saya akan membaca yang kedua ini. Oke. Saya akan membaca yang kedua ini, teman-teman. Nah, di sini ada n, teman-teman ya. Untuk menulisnya seperti ini. Saya tulis yang pertama dulu. Jika sel I, 3 atau di sel C baris kesekian ini. Oke, yang pertama dulu lebih besar sama dengan 75. Nah, saya lanjutkan dengan n. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan sel buka kurung I, 3 seperti ini lebih kecil sama dengan 89. Maka, nah, ini bacanya sama dengan ini, teman-teman. Cuma agak sedikit panjang ya. Oke, ini saya copy paste aja. Saya copy, saya letakkan di sini, paste di sini. Untuk hasilnya, saya buang seperti ini. Hasilnya baik. Oke, untuk berikutnya. Nah, berikutnya tinggal saya copy paste yang ini. Oke, copy, letakkan sini, paste. Untuk ini nilainya untuk baris ketiga ini dimulai atau lebih besar sama dengan 60, lebih kecil sama dengan 74. Oke, hasilnya adalah cukup. Nah, oke. Yang terakhir untuk yang ini baris keempat saya tulis seperti ini, else. Oke. Ini saya copy. Oke, saya letakkan di sini, saya paste di sini. Nilainya adalah kurang. Tinggal kita tutup. Kalau ini ada if, oke, saya tekan enter. Saya lanjutkan dengan and if. Oke, udah selesai. Nah, ini teman-teman, formula VBA if-nya. Sekarang kita coba tes ini. Apakah VBA if ini muncul di sini ya, di kolom E ini hasilnya sama persis dengan formula if yang ada di kolom D. Tapi sebelumnya saya akan hapus dulu yang ini, karena ini nanti kalau dijalankan makro VBA-nya ya tidak akan bisa ya. Oke, saya del. Oke, sekarang saya play di sini atau tekan tombol F5 di keyboard. Oke, saya klik, hasilnya persis ya, sama persis. Hasilnya sama.
Karena tadi kita contek ya, yang warna merah tadi ya. Oke, udah selesai untuk makro VBA if. Selanjutnya saya akan coba mengerjakan ini, melihat predikat siswa ini bukan menggunakan VBA if, melainkan menggunakan select case. Nah, oke, saya tambah di sini untuk nama modulnya VBA select. Oke, seperti itu aja. Enter. Kemudian sama dengan yang ini, saya membuat sebuah statement loop seperti ini ya. For i 6 to 15. Karena for, saya akhiri dengan next seperti ini. Untuk VBA select ini, saya menggunakan seperti ini teman-teman, parameternya. Select case, select spasi case. Nah, oke, spasi. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan cells. Oke, I3. Oke, jadi ini kondisinya saya baca dulu teman-teman. Untuk VBA select, jadi kondisi yang pertama ini atau kondisi kolom C ini mulai dari sel atau baris ke-6 untuk di kolom C sampai dengan baris ke-15. Dibaca semuanya. Oke, biar tidak kelupaan, saya akhiri dulu di sini karena ada select, di sini ada end select. Oke, biar nggak lupa. Oops, sorry. Kurang huruf E. Oke, nah. Oke, selanjutnya. Kondisi yang pertama, seperti apa nih kondisi yang pertama? Oke, kondisi yang pertama adalah seperti ini. Jika nilainya untuk kolom C ini di baris 6 sampai dengan 15 lebih besar sama dengan 50. Oh, 90 ya. 90, bukan 50 lagi ya. Oke, saya lanjutkan di bawahnya enter. Nah, nilainya saya nanti, oke, saya geser seperti ini. Kemudian di sini nilainya saya letakkan di kolom ke-6 atau di kolom F. Oke, nilainya berarti seperti ini. Cells I, jadi baris ke I, baris ke-6 sampai ke-15 untuk kolomnya adalah kolom ke-6. Oke, seperti itu. Nilainya jika di atas 90 adalah untuk predikatnya baik sekali. Seperti ini. Oke. Kita sudah selesai yang pertama, teman-teman. Kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, saya masuk ke sini di baris berikutnya. Kondisinya adalah jika nilainya 75 sampai dengan berapa tadi ya? Saya lupa ini. Geser lagi ke sini. Nah, 75 sampai dengan 89. Berarti ini kondisinya 75 sampai dengan 89. Oke. Untuk nilainya, ya saya copy aja seperti ini. Copy, saya paste di bawahnya. Nah, untuk hasilnya berarti bukan baik sekali ya, baik. Untuk baris berikutnya atau kriteria berikutnya, predikat nilainya nih teman-teman. Jika kondisinya, nah ini saya copy lagi nih dua baris ini, copy saya letakkan di sini, paste. Nah, yang ini untuk kondisinya mulai dari 60 untuk nilainya sampai dengan 74. Oke, 74. Nilainya adalah cukup. Oke. Yang terakhir, yang kurang ini 0 sampai dengan 59. Oke, saya tulis seperti ini untuk bagian yang terakhir. Case else. Oops, sorry. Case else. Hasilnya saya copy di sini. Untuk ini, predikatnya adalah kurang. Oke, udah selesai. Sekarang akan kita coba untuk VBA select-nya ini. Untuk mengetesnya, pastikan kursornya berada di bagian ini, teman-teman ya. Jangan di atasnya. Kalau di atasnya yang dites adalah yang ini, VBA if. Oke, saya tekan play. Apakah hasilnya nanti di F6, F7, dan sampai dengan F15? Hasilnya apakah sama persis dengan teman-temannya ini? Oke, kita play di sini. Mana tombol play-nya? Ini dia. Nah, itu dia. Hasilnya sama persis seperti ini. Oke, sekarang yang terakhir. Biar kita tidak bolak-balik buka jendela Microsoft Visual Basic seperti ini. Di lembar kerja, ini saya kecilkan dulu teman-teman formula barnya. Di lembar kerja saya akan membuat sebuah tombol. Tombol untuk memanggil kode yang sudah kita buat tadi. Yang pertama di tab menu developer, untuk bagian insert, saya pilih yang ini aja, button. Oke, saya tempelkan di sini. Oke, saya pilih yang pertama, ini. Untuk VBA if ya, saya letakkan di sini. Oke, ini tombol untuk VBA if. Yang kedua saya buat lagi, saya pilih yang ini, saya letakkan di sini. Kemudian saya pilih VBA select. Oke, udah selesai. Kalau ingin ngasih nama ya tadi teman ya, klik kanan, kemudian edit text, kemudian kasih nama di sini. VBA select. Oh, select. Oke. Yang ini klik kanan, edit,
Namanya adalah VBA if. Oke, udah selesai. Jadi kalau seperti ini kita tidak harus bolak-balik ya ke jendela Microsoft Visual Basic, teman-teman. Sekarang kan kita coba rubah nilainya ini. Arjuna dapat nilai turun nilainya menjadi 81 misalnya. Jadi nanti nilainya akan baik ya. Nah, ini yang pertama udah berhasil ini ya. Karena kalau menggunakan formula, dia akan berubah secara otomatis jika nilai atau referensi nilainya dirubah. Sementara untuk Cindy nilainya menjadi 91 misalnya, baik sekali. Untuk Derry nilainya kosong, dia nggak ngumpulkan nilai sama sekali, nggak ngumpulkan tugas nih. Tetap kurang ya. Untuk Eva nilainya berapa nih ya? Dari 70 menjadi 89. Oke, baik. Sementara mungkin yang Ika nilainya turun di sini menjadi 60. Oke, yang terakhir Jaka nilainya 98. Oke. Ini sudah berhasil teman-teman ya kalau kita menggunakan formula if ya. Sementara kalau VBA if bagaimana? Kita klik yang ini. Nah, ini dia. Sementara kalau VBA select hasilnya sama persis dengan hasil yang pertama. Oke teman-teman, itu tadi adalah tutorial bagaimana cara kita mencari predikat siswa menggunakan 3 buah pencarian. Yang pertama menggunakan formula if, yang kedua menggunakan makro VBA if, dan yang terakhir menggunakan makro VBA select case. Oke, mudah-mudahan aja tutorial yang cukup panjang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini, silahkan teman-teman klik tombol like-nya. Dan jika tidak ingin ketinggalan tutorial terbaru dari Excel Live Channel, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya bersama saya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.